Ojo mbok saleh. Wong bayar pensiun mbok saleh. Saya kira jadi putrane sinten iki? Betul di saleh Pak, ditututi no. Ditututi alon-alon. Ojo banter-banter Pak. Ojo dinding. Ini Bapak Ibu yang KKTP beragam tiap TP pun itu paham pun bisa tiap TP itu harus berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, oh jangan kok nggak sampai, jangan nggak ngomong Pak, aku siang koma banget. Jadi lo saya tak mau kaitannya dengan perencanaan dan pemilihan saya. Entah Bapak Ibu. Ini saja saya tidak akan bikin Bapak Ibu, tidak akan buat sampai apa namanya peraga. Kalau peraga sarana prasarana tidak. Masuk peraga sarana prasarana gak iso. Jadi lu pinter IT ini bang. Jadi dari Dawe Pak Eko dengan bersama. Umumnya Pak Sarjono mau gak fasilitator sok ya ke laptop. Lah iki lho mon dadi kula rasane kayak gini wong wedok. Bu, arep komputer to. Lah kok mari jadi perpanjang setahun. Lah ibu nek gak ngono ibu itu harus orang yang bukan. Jadi apa bolak-balik nginep dalam kantong. Bolak-balik nginep Amaris, mami gratis, minumnya gratis, mulai sama ini kan dupe-dupe atau kalau ini. Oke, aku Pak G, lo kami kesakit dan besar. Tapi kurikulum gak oleh Pak G. Saya kerso oh betul bareng. Wah, lah kurikulumnya diganti ya berarti dari ajaran baru Pak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Rencananya itu dibuka boleh? Hah? Tanya? Rencananya gimana? Pasti boleh. Kan angka ini sih bulat situ toh. Ya mungkin. Ini contoh Pak. Contoh. Ini angkanya dibulat-bulat boleh. Bapak Ibu. Tapi apa-apa Pak, ojo kakek. Batai. Misalnya ini Pak, aku nggak seneng ini Pak. Ini tuh tak gawe 0 sampai 59. Ini Pak. Ini yang pertama ini loh 0 sampai 59. Perlunya dari kisah swida. Ya lah. Nek uang biji swida kan pantas. Bagus itu Pak. Ini gantian berarti 1 sampai 50. Kalau swida sampai berapa? 75 terus 75 sampai 85 tuh 75 sampai 100 tuh Pak. Nanti ini 60 sampai 75. Oh terus 75 sampai 84 tuh Pak ya. Terus 85 sampai boleh Pak. Kayaknya undang-undangnya Pak. Pokoknya harus kayak permainan boleh, ada permainan, ada di SKAP boleh, keputusan di SKAP nggak boleh, juga keputusan permen itu nggak boleh, keputusan Kemendikbud juga nggak boleh dirubah. Sepanjang itu gaweane bangsa Indonesia
rakyat jelata seperti kita boleh saja Pak, boleh dirubah. Bapak Ibu sekalian, kita kembali kalau gitu. Alhamdulillah ini sudah paham. Ayo. Oh, ditutup ya? Buka. Terbang tinggi. Ini kok pintar semua? Terus Ini belum tutup terus. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui bahwa pembelajaran efektif untuk mencapai TP? Siswa terlihat antusias, gitu Bapak Ibu. Oh, diajari Pak Anu, oh percaya antusias itu coba ya. Terus Bapak Ibu, saya itu punya teman di sini namanya Pak Pesnadi. sama-sama nyanyi ya Pak. Pesnadi. Ayo. Teman Sebenarnya ini gak oleh belum semuanya Pak. Pokoknya kudu ganti generasi Pak. Baik Bapak Ibu. Ini tandanya apa Bapak Ibu? Bagaimana cara mengetahui bahwa pembelajaran itu efektif untuk mencapai TP? Anak-anak, gimana Bapak Ibu? Anak-anak menyambut kegiatan pembelajaran dengan antusias. Kemudian cara mengetahui ketercapaian tujuan belajar adalah dengan melakukan asesmen pembelajaran. Kemudian asesmen baik. Ini Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang masih ragu. Pak, mulai itu ulangan sore Pak. Pokoknya hampir 2 pertemuan gitu, lo langsung ulangan. Saat pertemuan itu dia ulangan Pak. Ulangan belum pada apa? Nah terus ulangan itu apa Pak? Lo kumpulin jadi satu. Nanti saya gunakan untuk rapor tuh Pak. Itu Pak sudah saya ulangan. Benar Bapak Ibu pernyataan ini? Benar Bapak Ibu? Pernyataan saya ini benar? Salah. Saya sering mengadakan ulangan. 1 kali pertemuan saya berulangan, 2 kali ulangan saya adakan ulangan. Terus nilai terkumpul saya banyak. Terus saya gunakan untuk saya kumpulkan untuk rapor. Ternyata ini salah Bapak Ibu. Karena penilaian yang Pak Sarjono gunakan itu penilaian formatif. Formatif itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk refleksi, hanya sekedar refleksi. Cara jawabannya itu cermin bagi kita. Walah, ucahe ro pakai iso. Apa yo sing salah aku lek ngomong ngono. Oh, kira-kira aku kok kurang kurang full smile full kurang ya. Ya mungkin lain. Oh iya. Oh aku kok gara-gara kalau aku baca kok ya boleh coba lo yang lain. Bisa jadi Bapak Ibu. Nah, terus akhirnya hati-hati. Tunggu cermin diri kita sendiri. Terus mulai berikutnya
coba ya aku tak mulang dengan antusias mesem terus ruangan kuliah jajal Pak guru waktu di SMP Pak namanya Pak Cika guru PPKN orangnya tinggi besar berkumis tebal mulanya full semuanya dari awal sampai akhir senyum terus ya Pak Ketutupan kumis. hanya saja Bapak Ibu aku ini bilang Pak Cika ini kok sulit untuk menentukan anu ya apa namanya anu ya TP-TP-nya itu ada di mana nih ilmu-ilmu yang diberikan itu apa ya poin-poinnya itu apa saja kok angel ya aku ya mesti goblok aku padahal orangnya mulai yus terus lain kira-kira loh Bapak Ibu ya mudah-mudahan orangnya anu ya wis sedo ya aja di wis aja kuwi Bapak Ibu jadi bukan dia Bapak Ibu jadi walaupun kita itu ngajarnya sudah full smile dari jam 2 jam full tapi ternyata dapatan yang kita boleh nggak ada itu yang kurang pas Bapak Ibu dan ternyata bisa-bisa orangnya hasilnya juga pakai hati berarti besar rasanya tadi poin-poinnya raro nah makanya kalau jenengan ngajar Bapak Ibu saya sarankan poin-poinnya dulu ini harus ditulis dulu ini silahkan lagi saya ngajar ini poin 1, 2, 3 ini adalah sekalian kita tegaskan Bapak Ibu di awal sambil jenengan smile tegaskan ini poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 ini alon-alon orang usah kesusu zamannya merdeka dan ingat Bapak Ibu ini sing marahin rekan-rekan penjenengan ini kira-kira ya Pak si rekan-rekan penjenengan itu kan lulus orang bercampur lucu saya mengenai ulangan aku dewi saya ulang aku dewi saya mengenai ulangan aku dewi ya saya mengenai ulangan aku dewi saya lulus ini aku dewi dan yang bawa ditekan-tekan nah ini saya ulang saya ulang nah sekarang itu pemerintah itu harus mikir nanti kalau jadi Bapak Ibu Pak, yang mana alon-alon Pak muridku kan oleh yang sidik keterima nang perguruan tinggi piye misalnya Bapak Ibu biasanya kan arahnya itu ke situ loh Pak kan beda kasusnya Pak ini kasus beda di kelas seperti itu nanti kalau anak itu ingin melanjutkan lagi kan ada momen yang lain namanya les di sekolahan kan SMA belum kan nggak tambahan pelajaran tau les nah itu kita beli soal-soal Bapak Ibu nah kalau sekarang saja yang penting sekarang Bapak Ibu ya yang penting apa Bapak Ibu kira-kira fisika kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematik. Nah, yang diajarnya itu sesuai anak masuk di perguruan tinggi dan Bapak Ibu, ketika anak masuk di perguruan tinggi jangan panggil. Nah, soalnya apa ya meliputi pelajarannya apa sing dia ada 16 kali kan itu Bapak Ibu terus bisa terpilih oh iya berarti nanti anak-anak saya akan saya beri tambahan ini connect Bapak Ibu di lapangan kebutuhan peserta didik dan dengan melesi ojo dilesi kabin
Mulai tidak si kafe bisa gak mulai. Saya sing dipenting no bocah di opo ketika akan masuk di perguruan tinggi. Tiap jurusan juga beda. Tapi kalau tes kan sama, cuman penilaiannya yang beda. Bapak Ibu perlu dengan komunikasi dengan anak yang baru masuk diterima di perguruan tinggi, perlu itu. Karena kita kan berada di sini, nggak tahu kondisi di Jogja, kondisi di Solo, kondisi di Surabaya, kondisi di Malang, kondisi di Jember, nggak tahu Bapak Ibu. Nah, kita komunikasi dengan mereka, menentukan langkah berikut, tambahan pelajaran apa yang diperlukan anak-anak. Saya yakin ini loh Bapak Ibu, dengan ketok kebelet-kebelet sekolahan, ini sekolah ini sudah dewasa ke atas, artinya usianya sudah dewasa, sudah tidak lagi berusia muda. Nek sekolah ini so ditoto Pak, so ditoto piye gitu ya. Usia muda tapi dituakan. Piye yo ben alami wae kok reno-reno. Ini Bapak Ibu yang sumatif. Nah ini loh Bapak Ibu, untuk kenaikan kelas, untuk kelulusan, kan enak loh Bapak Ibu ini. Nah kegunaannya harus gitu. Baik. Ini asesmen formatif tidak berisiko tinggi, artinya asesmen formatif ini dirancang untuk tujuan pembelajaran. Oke. Dapat menggunakan berbagai teknik. Oke. Dapat menggunakan metode yang sederhana sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Jadi Bapak Ibu, yang asesmen sumatif, yang sumatif gimana Pak? Yang sumatif itu sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu, ulangan sumatif diadakan tiap-tiap lingkup materi. Lingkup materi 1 diadakan ulangan sumatif 1. Lingkup materi 2 diadakan ulangan sumatif kedua. Pak, sumatif itu betul semesteran itu Pak? Oh, saya ini malah ulangan semesteran ini gak sepiro penting. Gitu kayak dia, gitu. Nah, soalnya ini semester 1 ini misalnya saya punya nilai 4 sumatif 1, lingkup materi 1, lingkup materi 2, lingkup materi 3, lingkup materi 4, semuanya punya sumatif. Nah, masih perlukah sumatif akhir? Tinggal berdasarkan kepentingan dari sekolah. Kalau sekolah menyatakan penting sekali, ya laksanakanlah ulangan sumatif akhir. Nah, enak ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu untuk rapot nih. Rapot ya kan bisa buka di di BD-nya, Google Drive-nya. Ini Pak, udah sumatif semua tuh Pak. Iyalah. Itu. Ini kan sumatifnya kan berulang-ulang. Itu ada. Kemudian Bapak Ibu ada nilai akhir sumatif. Ada. Kemudian ada non-tes, ada tes. Ada tes, ada non-tes. Non-tes itu di siapa? Bapak Ibu kan punya portofolio anak. Gitu.
portofolio anak mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember itu kan punya catatan. Portofolio itu catatan, ya. Oh, pas pelajaran ini terus begitu ada pertanyaan langsung antusias, oke. Terus ulangan langsung jawab, oke. Maksudnya ulangan kompetitif juga, oke. Ini dicatat karena gurunya ini sebenarnya penilaian portofolio atau di sini dinamakan penilaian berkelanjutan. Oke. Nanti sumbangannya di mana Pak? Berkelanjutan itu. Ya sumbangannya di notas itu nanti. Nah, jadi di siopon kan di sini portofolio Bapak Ibu notas. Nah, ini bisa. Wong sing ngulangi panjenengan, sing maringi biji yang jenengan dhewe. Kok muni ra iso jenengan kaya roh. Aku yang menang aja kok Pak. Iya, jadi terus piye. Ngono Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa sudah cocok kah? Sudah cocok kah? Cocok ya. Kalau gamer itu apa? Alhamdulillah. Yang formatif betul nanti kalau Pak, maksudnya kalau catat kok kan jadi daftarnya itu rekamannya ada Pak. Tapi boleh daftar nilai juga. Di penting itu Pak. Oke. Tapi betul kalau eloknya sendiri penghitungan. Nanti Pak. Kalau masih nilai tahunnya tinggal di penghitungan nilai rapor. Cocok. Berikutnya Bapak Ibu, ini apabila ada nilai-nilai yang belum tuntas. Misalnya Bapak Ibu, misalnya jenengan itu mau beri nilai anak 82. Artinya kita 82. Aja 82 wis 88 wis 88. Kita apa nggih? Tapi niku apike niku didelok teng ngene deskripsine Bapak Ibu. Deskripsinya ngene piye? Nah, misalnya ini untuk lingkup materi ini tuntas dan perlu mengulang untuk materi ini. Elek Bapak Ibu. Biji walu-walu ini elek. Elek cap-cape sih toh. Iya toh? Kayak deskripsi ini umumi. Iku jenenge cap-cap. Pak, materi ku ya kudu diapike. Ya kudu salahmu nulis deskripsi kayak ngono. Ngelakno nek nulis deskripsi kudu ngerti lan waspada. Bapak Ibu sekalian, ini kalau contoh apa? Ini kriteria ketercapaian KKTP Bapak Ibu. Banyak macam renone akeh Bapak Ibu. Nek mau contoh sing wis dadi gitu. Di reno lagi. Nah, iki interval ini kita kena ditonton Bapak Ibu. Jenengan ojo. Oh jadi Pak Sarjono ini ojo. Tuh. Foto diri sesuai karakter dari pelajaran jenengan kayak apa. Gitu. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi mahasiswa sebenarnya dengan ini kudunya itu berbagi Bapak Ibu. Nah, berbagi itu gini, Bapak Ibu kan banyak yang guru penggerak, guru penggerak itu apa nih? 7, wah rekor dewe Pak. Saya guru penggerak itu kudune ya Bapak Ibu harus banyak tahajud, harus banyak sholat duha,
harus banyak beramal dan harus siap beramal Pak ya. Pak harus siap berbagi Pak. Gue nek gue bu aku nggak Pak. Sesuai kebutuhan. Sesuai. Tuntutan PNM. Ini Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu ada yang berbagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti teman-temannya ada yang menilai wingono urung diferensiasi gitu. Ini Pak, saya punya aksi nyata begini Pak. Ini aksi nyata betul Pak. Saya ini ngajar, aku itu sama begini banget teknik saya. Nah, pintar dan perlu mengulang untuk materi ini. Elek Bapak Ibu. Biji walu-walu ini elek. Elek cap-cape sih toh. Gitu. Kayak gini deskripsi ini umumi. Iku jenenge cap-cap. Pak, materi ku ya kudu diapike nek. Ya kudu salahmu nulis deskripsi kayak ngono. Ngelakno nek tulis deskripsi kudu ngerti lan waspada. Bapak Ibu sekalian, ini kalau contoh apa? Ini kriteria ketercapaian KKTP Bapak Ibu. Banyak macam renone akeh Bapak Ibu. Nek mau contoh sing wis dadi gitu. Si Renono lagi. Nah, iki interval ini yo kena ditoto Bapak Ibu. Jenengan ojo, oh jeneng Pak Sarjono ngene ojo. Tuh. Foto diri sesuai karakter dari pelajaran jenengan kayak apa. Gitu. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi mahasiswa sebenarnya dengan ini kudunya itu berbagi Bapak Ibu. Nah, berbagi itu gini, Bapak Ibu kan banyak yang guru penggerak, guru penggerak itu apa nih? 7, wah rekor dewi Pak. Saya guru penggerak itu kudune ya Bapak Ibu harus banyak tahajud, harus banyak sholat duha, harus banyak beramal, dan harus siap beramal Pak ya. Pak harus siap berbagi Pak. Gue nek gue bu aku nggak Pak. Sesuai kebutuhan. Sesuai. Tuntutan PNM. Ini Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu ada yang berbagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti teman-temannya ada yang menilai wingono urung diferensiasi gitu. Ini Pak, saya punya aksi nyata begini Pak. Ini aksi nyata betul Pak. Saya ini ngajar, aku itu sama begini banget teknik saya. Nah, yang saya lakukan ini sudah diferensiasi apa belum? Nah, nanti temannya yang menilai Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu berbagi. Ayo, sing penggerak langsung terjadi. Pulau dan contoh. Buka titis. Oh, profilnya masih kok tenan lho. Iya toh. Jiran parung lho, Pak. Parung. Pak Feli. Pak, yang jauh ini Pak.
Ya Bapak. Pak Beni mencoba berbagi mengenai pengalaman mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, contohnya Pak, contohnya misalnya jadi nilai aja, nilai. Terima kasih. Kebetulan kita sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Kemarin itu kita membagi anak beberapa sesuai dengan tingkat minat anak. Ini kemarin ada yang apa namanya? Dengan menerapkan gaya belajar aksen. Terus nanti kemudian kita membagi anak itu dari tiga apa itu namanya, tiga kelompok seperti itu. Terus berikutnya nanti apa itu namanya, dari situ kita bisa apa Nilai aja Pak. Iya. Yang jelas kita bisa membagi kelas tadi dengan tiga gaya belajar anak tadi Bapak. Terus berikutnya nanti di akhir pembelajaran untuk asesmennya nanti kita apa itu namanya, kita sesuaikan dengan gaya belajar tadi. Iya Pak, jenengan sudah diferensiasi konten, proses, produk Pak? Sudah? Untuk diferensiasi proses konten dan produknya di situ cenderung ke produk, Pak. Cenderung ke produk. Jadi intinya untuk proses itu apa itu namanya, kita sesuaikan dengan gaya belajar anak tadi. Oke, Pak Beni pelajaran bahasa Inggris telah berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Ini masih Pak Beni, karena masih Pak Leona kui langsung jenengan tunjuk. Ono wis saunge dikedhe pisik ngoten lho Pak. Pak Beni matur ini kok belajaran diferensiasi dikedhe pisik ngono ya. Siap tuh Pak, ini tadi dulu ada loh Pak, gitu. Sebelumnya begini Bapak, kemarin kita juga sudah apa itu namanya, berbagi untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan sekolah yang lain. Yang jelas kita sudah mencoba untuk mempraktekannya, yang mana dimulai dari pembelajaran apa itu namanya, membagi anak dengan gaya belajarnya masing-masing itu tadi. Terus setelah itu apa itu namanya, dengan anak sesuai dengan pembelajarannya masing-masing dengan tiga pembelajaran gaya belajar tadi. Terus setelah itu nanti untuk akhirnya nanti yaitu apa itu produknya tadi. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Beni, luar biasa. Oke, anggap saja ini Pak aku yang pertama yang mesti grogi tuh Pak. Lalu gini aja lo grogi kali sinten. Lalu puluhan itu lo sanes pejabat. Dan yang kali Pak Eko jadi grogi tuh. Yang kali pulang betul oleh grogi Pak. Dia tahu, nggak boleh grogi Pak dengan saya. Baik, ini dengan visi Pak. Buana, seperti lo buana itu. Alhamdulillah, ini Buana berbagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi Bu,
nama saya siapa, terus saya mengajar di kelas berapa. Itu harus jelas no, dan pelajarannya apa kelas berapa, kan beda-beda nanti layanannya kepada peserta didik. Gitu mohon. Terima kasih Pak Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ana Rusmiati. Saya guru mapel sosiologi di kelas 11 dan 12. Ampun ya Pak. Oke, lanjut. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang sudah kami peroleh di program pendidikan guru penggerak. Pertama memang dikelompokkan sesuai dengan gaya, minat, dan kesiapan belajar. Selanjutnya kita bisa membawa anak menggiring ke berdiferensiasi proses, konten dulu, proses, dan produk. Bisa digabungkan setelah kita konten itu bagaimana misalkan kita mengajarkan bagaimana anak itu memperoleh informasi, bisa dari internet, bisa tutorial dengan teman, bisa dengan dari membaca literasi. Itu terkait dengan diferensiasi konten. Jadi bagaimana untuk mencapai tujuan belajar itu kita sumbernya dari mana. Terus kita melangkah ke diferensiasi proses. Proses adalah bagaimana menyajikan pembelajaran di kelas itu. Bisa dengan presentasi, bisa dengan game, bisa dengan apa ya Pak? Pokoknya bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa berlangsung dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Terus yang terkait produk diferensiasi produk itu adalah bagaimana hasilnya, portofolio bisa dalam bentuk isi atau artikel, menulis artikel atau dalam bentuk kartun dan sesuai dengan kemampuan anak. Terus yang pernah saya gabungkan itu ketika diskusi itu kita biasanya memang kalau diskusi itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu anak diberi kesempatan, diberikan keleluasaan dalam mencari informasi terkait. Bapak Ibu guru memberikan dulu pertanyaan. Setelah itu bagaimana anak untuk mencapai tujuan itu, bisa mencari dari internet, browsing. Yang kedua dari buku, bisa tutorial antar teman. Jadi itu merupakan bentuk diferensiasi konten. Terus yang proses ini kalau saya biasanya nge-game Pak, karena saya melihat antusias anak itu ketika pelajaran sosiologi diberikan secara ceramah itu bakal bikin anak jenuh, bosan, dan kelas menjadi kurang kondusif ya. Makanya sekarang banyak sekali game-game, apalagi sekarang banyak TikTok, banyak IG, banyak sekali menawarkan itu yang memacu kami Bapak Ibu guru harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya game-game yang berbasis teknologi, edugames itu ternyata membawa anak itu semakin semangat dalam berliterasi maupun berpartisipasi dalam kelasnya. Setelah itu dari 2 jam 2 kali 45 menit itu kita lihat, ternyata kelihatan anaknya kita bisa membaca situasi anak yang mana yang lebih cepat dalam misalkan berliterasi ya Pak, itu bisa kita pantau. Anak yang kurang ataupun anak yang kurang dapat mengikuti. Nah, dari sini kita bisa memberikan penugasan yang berbeda antara anak yang lebih cepat dalam menguasai kemampuan, anak yang sedang, dan anak yang kurang. Nah, produknya itu kita serahkan ke anak, tidak kita tekankan kamu harus buat ini sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Itu Pak. Jadi berikan kebebasan anak, berikan kemampuan anak, eksplor, gali anak sesuai dengan kemampuan. Bisa mereka dapat menampilkan dengan lagu, menciptakan lagu, bisa membuat semacam poster dari Canva, atau dia bisa menulis ya. Itu semuanya adalah langkah-langkah dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Itu Pak, sementara yang bisa kami bagikan kepada Pak Sarjono. Semoga Bapak Ibu juga, kami sering Pak, kemarin juga kita berbagi praktik baik
terkait kombel kita di SMA 1 Purung sudah jalan. Alhamdulillah banyak hal positif yang sudah kita dapatkan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Ini yang kedua Pak. Ini Bu Ana dari jurusan Sosiologi ketika melakukan pembelajaran pada peserta didik di kelas 10, 11, 12. Gurunya musisi. Dua Pak. Dua. Yang Sama? satu Bu Sekar. Oh, Bu Sekar gitu. Guru penggeraknya Bu Sekar. Itu sosiologi juga. Guru penggeraknya apa? Bu Titis. Baik, luar biasa nih. Bu Ana sudah implementasinya sudah bagus Pak, sudah bagus. Tapi aku nu kepengen ini loh Bapak Ibu. Jadi nu itu ekspresinya ketika itu saya bagi ini materi ini saya kasihkan ini. Kalau begini itu lebih itu pakai gerakan gitu nanti biar lebih hidup. Baik, nomor 3 oleh siapa nih Pak? Sinten Pak? Ojo coba Habibie Pak. Bu Putri Ani. Bu Putri. Mana Bu Putri? Putri Ani nggak ada. Bu Laila, mana Bu Laila? Bu Laila dulu. Mas ini ada. Oke. Pak Supriyanto nih. Pak Supriyanto, mana Pak Supriyanto? Guru bergerak. Saya belum bergerak Pak. Oh iya, tapi ada Pak Priyo percaya tamu. Obrolannya Pak Eko loh ini. Iya, monggo Pak Pri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbagi ini Pak Sarjono dan juga Bapak Ibu, kebetulan di MGMP Biologi 3 minggu yang lalu kami juga melakukan berbagi praktek baik. Tapi saya tidak tahu yang saya lakukan ini termasuk kategori pembelajaran berdiferensiasi apa, itu saya tidak tahu karena memang literasi saya terkait dengan diferensiasi pembelajaran itu belum terlalu jauh karena memang ya kami lebih fokus pada proses pembelajarannya. Kami mencoba untuk hal yang agak baru dalam praktikum untuk mengetahui proses difusi osmosis. Itu kalau yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di MGMP Biologi sekolah mahasiswa itu rata-rata menggunakan kentang, kemudian menggunakan apa itu pepaya, juga usus ayam. Nah, kami mencoba yang baru Pak. Jadi anak-anak kita kelompokkan, berkelompok, satu kelompok 4 orang, dengan mereka mengkreasi. Jadi ini termasuk diferensiasi produk, apakah ada proses, saya itu masih bias, tapi yang pasti mereka dengan membuat telur asin dengan perendaman di larutan hipertonis dari larutan garam, itu mereka bisa mengetahui dan menyimpulkan, oh ini proses difusi terjadi, dibuktikan dengan telurnya menjadi asin. Itu artinya difusi karena ada garam yang partikelnya masuk. Sekaligus osmosis terjadi karena air meninggalkan dari telur keluar. Buktinya tekstur dari telur asinnya menjadi lebih kenyal, lebih padat dari telur yang tidak diasinkan. Nah, ini kami berbagi dengan teman-teman di MGMP dan teman-teman juga antusias, dianggap sebagai hal baru untuk memahamkan proses difusi osmosis, sekaligus bisa dikembangkan ke depan untuk life skill bagi anak-anak. Dan kemarin pada waktu Pak Joko untuk Bapak sekolah meminta untuk membuat best practice,
Itu juga yang kami angkat itu Pak. Dan saya belum jelas betul dengan ada kelompok yang telur ayam, ada kelompok yang pakai telur bebek, ada yang telur ayam kampung. Nah ini termasuk kategori diferensiasi proses apa produk, tapi yang jelas semuanya hasilnya telur asin Pak. Kemudian ada anak yang usil mencoba pakai telur cecak. Itu benar Pak, itu ternyata nggak jadi itu. Iya, cecak sebelum besar. Terima kasih Pak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku senang Pak ceritanya dulu. Itu jenenge diferensiasi produk. Nah ini Bapak Ibu, waktu kunjungan direktorat itu Bapak Ibu, waktu kunjungan direktorat itu, nah kok tekornya sederhana tuh. Ke sekolah penggerak itu dia tanya begini, Bu, fasilitator ini namanya siapa Bu? Karo Bapak Ibu. Dan bro cuma wala sarjono ya sarjono so ngerti besok so jadi presiden Pak. Soalnya kan akhiran dengan No, sama ya, itu Mulyono. Mulyono Daftar dulu bupati Pak. Siap, Lewat tapi Siap itu ada MK, ada MA, mahkamah kakak, mahkamah adik. ya. Aku tak begini loh. Ngomongin kok YouTube-nya begini loh. Kepuasan publiknya itu loh. Kok masih 80% kepuasan publik itu. Kok bisa ya aku kok. yang survei sana Bapak. Kalau nyurvei belum Ya iya kok bisa ya. Sudah saya Baik Bapak Ibu, saya hanya sedikit lagi ketika saya bertanya mengenai pembelajaran diferensiasi tadi juga ada inspirasinya Bapak Ibu. Ketika direktorat itu turun, terus tanya sederhana Pak, Ibu, dasarnya jenengan itu loh menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dasarnya apa? Lah kok jawabnya ini nyeleneh Pak? Pak ini Pak, saya kan berdasarkan golongan darah. Ya Allah. Tapi saya ini disuntik sih Pak. Murid ini, untuk darah sakit, kita harus ya Allah. Aduh. Awal Oktober Pak agendanya untuk materi uji golongan darah ini. Diferensiasi. Dan mestinya tinggi Pak, ada anak yang jerit-jeritnya itu luar biasa. Baik Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pada kurikulum merdeka sesuai ketentuan Kemendikbud Ristek RI nomor 12 tahun 2024. Ini artinya Bapak Ibu, baik sekolah penggerak maupun tidak penggerak, semuanya menerapkan kurikulum merdeka. Merdeka. Untuk kita lupa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak, kalau misalnya kita ingin mengajar dengan berpusat pada peserta didik, apa yang perlu kita siapkan? Merumuskan tujuan pembelajarannya, tujuan khusus itu ya Pak. Tujuan pembelajarannya harus berpusat pada didik. Kemudian Bapak sudah ngisi daftar hadir belum? Oh, alhamdulillah. Kemudian memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa, pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Oke. Menentukan kegiatan belajar mengajar.
menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, menentukan alat dan bahan untuk belajar, memperhatikan ketersediaan fasilitas fisik, sarana prasarana apa itu. Nah, kalau misalnya performa gurunya sudah bagus, tinggal kita melakukan proses, dan itu juga harus disertai dengan perabot yang sudah kita siapkan. Aku sok mulang ini tok, mulang dua tas tok, karo yang paling murah judulnya tasnya nek laptop kita mulang. Mulang aja buku bapak. Sekarang buku itu sudah nggak kepakai. Murid itu suruh bawa ini oleh senjata zaman digital. Sekolahku saya kira ini sekolah digital. Oh iya Pak, nah laptop ini Kak Gowo, Kak Dwi, dan Bapak Ibu. Jadi gini ya, merek-merek murah ini cuma 5 jutaan nggak dapat. Bagus. Kalau ini ya 7 jutaan nggak dapat. Bagus. Tapi merek-merek sih nggak populer tuh Bapak Ibu ya. Nanti kalau dengan menyarankan pada peserta didik merek-merek sih nggak populer lah kayak apa nih? Merek nggak populer. Mungkin gampang rusak Pak. Ya, pokoknya bilang cukup Bandung juga. Orang jatuh. Kemudian Bapak Ibu, dalam mengajar apakah senantiasa memperhatikan karakteristik murid? Iya, karakteristik murid dilakukan dengan cara melihat data hasil asesmen diagnostik. Bapak Ibu, kalau asesmen diagnostik sudah dilaksanakan, tadi laporan dari Pak Kepala Sekolah, Pak, kita diagnostiknya BK mengadakan kerjasama dengan pihak luar dari Solo ke dari Jogja kan? Tes diagnostiknya kurikulum Pak. Oh, kurikulum. Oh, yang ada kan kurikulum. Ya, enggak apa-apa. Dan diputuskan ke Bapak Ibu. Baik. Kemudian berikutnya mengajar senantiasa memperhatikan karakteristik murid dengan melihat gaya belajar tiap-tiap murid dan proses pembelajaran dilakukan dengan mengacu diferensiasi secara konten, proses dan produk. Insya Allah ini Bapak Ibu yang tadi sudah banyak cerita mengenai pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah sedang berproses ke peserta didik. Bapak Ibu sekalian, ini saya cerita ya, saya itu jadi guru IT itu tahun 92. Dari dulu itu sudah sebetulnya proses pembelajaran itu sudah berbasis pada peserta didik, sudah berbasis pada peserta didik. Guru kita itu hanya saja dulu belum umum Pak yang namanya perundungan ini. Perundungan belum umum, kemudian kesepakatan kelas juga belum umum, sehingga guru masih melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sebetulnya kalau berpusat pada peserta didik, kan dia sudah seperti itu. Nah, sekarang ini makanya perundungan dihidupkan. Perundungan dihidupkan, pemerintah rakyat percaya Pak Siang, dengan cara melakukan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini pemerintah baru percaya, iya. Itu berarti guru sing perundungan ini terlihat di situ. Ya, ini gak wani Pak. Kontrolnya lewat rapat pendidikan sekolah, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebagai pendidik yang memahami bahwa belajar harus dilakukan sepanjang hayat. Ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu guru yang sudah pinter-pinter ini harus senantiasa meningkatkan kualitas
diri, kualitas pembelajaran itu harus selalu ditingkatkan. Kalau tidak rapot pendidikannya yang ngeloknya pada kita, ya. Alah gimana diloknya karena rapot pendidikan aku tak melok senang, aku tak melok mempelajari PMM. Ini tuh caranya mulang sing apik ini. Jadi kan di PMM itu budaknya ilmu Bapak Ibu. Tapi mocornya kan kasih paksa Bapak Ibu. Jadi kan mempelajari PMM yuk Pak Kepala Sekolah yuk mengajar netok. Bapak Ibu buka PMM ya, rajin ya. Oke. Pak ini Pak. Siap. Tagihan Pak. Nah, Bapak Ibu ini sudah lulus topik itu berapa? Kan ada pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri. Terus mari dulu Bapak Ibu sudah lulus topik sampai berapa? Kemudian benar-benar Pak, sertifikatnya itu diimplementasi ke dalam KSP. Ya Pak, KSP Pak. Oh, aku zamanku biar kurangnya Bapak Ibu soalnya. Isi SKP Pak. SKP. Nah aku saat ini sebenarnya pun SKP Bapak Ibu. Begitu dipencet gelasnya di SKP ini botol gede remosnya gede dipencet kalau ngedok gelas ke SKP. Kalau ini kan SKP nanti laporannya benar-benar orisinil Pak ya, orisinil. Jadi kalau ada Bapak Ibu lulus enak Bapak Ibu itu pakai pelatihan mandiri itu enak. Masalahnya dari jenengan nggak pergi kemana-mana, nggak kehilangan apa-apa, cuma ngeprint sertifikat kok kan dari aksi nyata. Ya aksi nyata dari bagiannya Yoko Tuno, aksi nyata. Ya kerjasama dengan temannya yang bisa lulus itu kira-kira yang aksi nyata yang modelnya kayak apa itu ya, kolaborasi di komunitas belajar. Saya senang Bapak Ibu di sini sudah komunitas belajarnya sudah hidup. Pak Kepala Sekolah juga cerita, Pak, komunitas belajarnya Pak, pembiasan itu yang paling mudah lewat komunitas belajar. Pembiasan Pak. Jadi ilmu-ilmu yang ada di kurikulum Merdeka itu dengan mudah lewat komunitas belajar dari kawan ke kawan. Nah, dengan begitu mudah dipahami oleh teman-temannya, Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum adalah wajar, sehingga guru maupun tenaga pendidik sebagai tonggak perubahan harus selalu siap dengan perubahan yang ada dan harus siap dengan dinamika pendidikan. Sebuah kewajiban bagi guru untuk terus berbenah dan selalu belajar. Dengan belajar dan memahami hal baru diharapkan dapat memperkaya kasanah keilmuan. Bapak Ibu, sebetulnya langkah awal Bapak Ibu untuk tidak merasa paling pandai di kelas. Betul tahu gitu itu loh Pak, muridnya jenengan itu nanti bisa jadi guru jenengan ya. Percaya kamu betul? Itu pun kata contohnya Pak. Ketika SMA itu jadi muridnya, mari muridnya kuliah S2, S3. Jadi kan kepengen S2 lewat muridnya S2, semua murid kecil. Ini anak umur Bapak Ibu, umur 28 itu sudah dokter Pak, 28. Padahal waktu jenengan belajar itu lulus kan umur 19 itu kalau berlanjut sampai 28
udah dokter dia. Terus kita pengen kuliah S2. Terus mereka ya Allah, bolak-balik zaman Pak, seperti itu terjadi. Tidak hanya 1 kali 2 kali, banyak kejadian. Baik Bapak Ibu, apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap perubahan sebuah kurikulum? Tuntutan terhadap kemajuan Bapak Ibu ya. Kebijakan kurikulum dengan paradigma baru ditetapkan dengan mengatasnamakan pemulihan pembelajaran. Ya kalau kita percepatan Pak, ini namanya kurikulum merdeka, ini kurikulum percepatan, karena dulu pernah stay 2 tahun lah, tetap 2 tahun tinggal, terus akhirnya sekarang harus melaju cepat. Karena itu kurikulum merdeka adalah kurikulum percepatan. Nah, berikutnya kurikulum merupakan jantung dari proses pembelajaran itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, akhir ini jalan ke lembah tidaklah kata, di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf segala kata, bila ada kalimat menusuk di pindah mana Pak? Ilman nanti kalau banjir kayak ini Pak. Pindah kok. Itu dipindah ke pot aja Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, Balas ya? saya mungkin tidak bisa sampai, tadi kan dimulai jam 9 jadi ujungnya jam 12 tapi saya tidak sampai jam 12 sesudah. Saya khawatir nanti Pak Kepala Sekolah ditagih makan siang rumahnya ya soalnya. Ya makanya ini masih jam 12 kurang 20. Saya akhiri ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya Pak. Pakai sabun biar bersih, melalui sabun terima kasih. Cakep Pak. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Saya sangat senang Bapak Ibu. Jenengan mesti mulang serius nang kelas, menjadi sabuyan karo kancane. Apa tuh Pak yang baru dari jenengan? Yang baru gak roh aku. Tapi yang jelas ini penguatan pada Bapak Ibu agar Bapak Ibu lebih bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kurikulum merdeka, kurikulum penggerak yang sudah kita tekuni 1 tahun yang lalu. Dan saya berharap Bapak Ibu nanti kalau ada tugas seperti PMO, seperti tugas ini ya, itu supaya diselesaikan karena itu menjadi penilaian. Dan yang terakhir, rapot pendidikan tahun depan kudu apik Pak. Ya cara nih, gini Kak Bapak Ibu mulai sekarang kok bisa mulai kudu apik, kudu rajin. Contoh Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu mengajar tepat waktu? Iya. Nah, inilah pertanyaan nomor Pak ini. Pertanyaan nomor. Dan tapi nih jenengan yang jalan ketemu koncone kayak semut. Iya kabarnya. Iya kabarnya. Tapi kan sambil jalan Pak. Iki ketemu koncone mandek ini. Saya omongan saya ini manis. Lalu tekok ini ketemu koncone. Mohon maaf kalau tidak berkenan Bapak Ibu. Mudah-mudahan menambah penguatan Bapak Ibu sekalian.
terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Nur nanti. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjono atas penguatan pada kegiatan kunjungan lapangan fasilitator sekolah penggerak. Pak Eko yang saya hormati, Pak Joko Wilis dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Ulum yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kegiatan Pak Sarjono selesai. Saya mungkin nambah sedikit saja. Tadi diulas terkait rapor pendidikan. Semuanya insya Allah sudah hijau ya Pak. Hijau, tapi tadi kita melihat ada yang dari hijau itu kan ada yang paling ya, untuk segera mungkin ditindaklanjuti, dibenahi. Jadi meskipun hijau kan harus dibenahi karena hijaunya itu kadang hijau. Kalau kita bicara rentang interval tadi ya, mungkin skornya kan masih paling jelek tadi kan karakter hijau, tapi masih di antara literasi, numerasi. Kalau literasi sudah luar biasa ya, 90 berapa tadi skornya. Jadi Bapak Ibu, kalau terjadi penurunan di rapor pendidikan memang menjadi tugas bersama, jadi kepala sekolah serta Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah itu untuk IR kita diidentifikasi, refleksi dan benahi, segera benahi. Harapannya, nah ini satu tahapan sudah kita lampaui. Jadi mohon maaf Pak Joko Wilis kemarin mungkin saya tidak sempat ke sini. Kalau Pak Eko mungkin ANBK monefnya karena mendampingi yang provinsi, dan saya memang ini saya satukan karena tanggal 27 Pak Sarjono ada kunjungan lapangan. Jadi nanti mungkin yang saya tagih instrumen ANBK-nya, gitu ya. Nah, satu tahapan sudah dilampaui oleh anak-anak kita, ya, tanggal 19, 20 karena SMA Kulung ikut yang gelombang 1. Tapi panjenengan juga bertugas kepala sekolah dan Bapak Ibu guru untuk mengisi Sulingjan, survei lingkungan belajar yang nanti terjadwal tanggal 11 sampai 23 September. Benar yang diungkap oleh Pak Sarjono bahwa apa yang panjenengan inputkan ya, ketika mengisi Sulingjan itu jadi rapor di tahun 2025 nanti. Kalau yang 2004 kemarin kan dari ANBK 2023. Semoga nanti semuanya tetap hijau dan indikator atau deltanya perubahan dari tahun yang 2024 itu meningkat. Ya. Doa kita seperti itu, makanya nanti panjenengan saat ngisi ya terus ngisi ngawur. Ya, meskipun itu memang terjadwal ada rentang 11 sampai 23. Kalau nanti untuk biar kepala sekolah atau mungkin timnya itu merekapnya enak, mungkin ada memilih 1 hari, terus nanti mungkin bersama-sama mengerjakan sehingga nanti semua bisa 100%. Karena kalau tidak 100% mengisi juga ditagih, yang objek juga tadi. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian ini juga apa itu paribasanya Bapak Pri, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Hari ini Pak Joko Wilis itu memilih jadwal observasi praktek kinerja. Nah, terus saya melihat 27 Agustus. Nah, yang dipilih Pak Joko Wilis itu terkait aktivasi kegiatan komunitas belajar. Maka nanti Pak Joko Wilis yang kebetulan juga kepala sekolah penggerak itu ketika luas Bapak Ibu nanti pemohon tagihannya, misalnya nanti bukti Pak Joko Wilis berbaginya di komunitas belajar, panjenengan videokan, panjenengan foto, dokumentasi, nah nanti itu sudah bisa sebagai bahan saya untuk menilai apakah sudah dilakukan dan efektif. Kan pilihannya seperti itu toh Bapak Ibu. Dan ini semoga tiga Bapak Ibu guru yang sedang mengusulkan kenaikan pangkat di periode Oktober yang sudah memanfaatkan hasil predikat kinerja periode 1 di PNM, enak loh Bapak Ibu, ternyata kan cuma
nge-print predikat Anda, misalnya ada yang baik, ada yang sangat baik, terus dikonversi dengan angka kredit. Ini Pak Joko Wilis mau naik pangkat, Pak Mulis dan Bu Rita ya, semoga lancar. Nanti kira maksimal pertengahan September itu biasanya pertek sudah jadi. Panjenengan kalau ngecek di Mola BKN itu sehari sekali bisanya dapatnya laporan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi panjenengan harus tetap semangat. Tapi hari ini saya juga mau memastikan di timnya Pak Joko Wilis ini terkait apa? Apakah Bapak Ibu juga sudah menginput jadwal observasi? Sudah. Nah nanti saya ngeceknya lewat akunnya Pak Joko Wilis. Kalau enak sing urung berarti maksimalkan di bulan Agustus itu batas panjenengan mengunggah RPP dan menginput jadwal observasi yang nanti dilakukan oleh Pak Joko Wilis dan tim supervisi atau tim PKB-nya. Itu mungkin bisa ada yang mulai Agustus boleh atau mungkin September. Jadi itu Bapak Ibu, panjenengan sudah luar biasa Pak. Ini kalau saya melihat Bu Ana, Pak Beni dan Bapak Ibu yang lainnya, itu pembelajarannya insya Allah sudah berdiferensiasi, sudah berpusat pada murid. Cuma kalau mengungkap seperti tadi Pak Beni untuk orang siap aslinya di jero kelas itu kelasnya sudah hidup, murid-muridnya itu mungkin kalau diskusi dan lain-lain sudah luar biasa. Memang kalau praktek langsung sudah luar biasa, tapi ketika ditanya tambah bingung ya. Pak Beni ini nggak ceritanya apa. Tapi insya Allah Bapak Ibu guru pembelajarannya, karena saya sudah ini ada dulu saya pernah melihat kelasnya Bu Puji pas zaman kita masih IKA itu sekolah lama ya. Jadi itu insya Allah sudah dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru yang ada di SMA Bulung. Tepuk tangan untuk SMA. Dan juga sekali lagi Pak Sarjono, mohon ya, memang karena ada ini tadi ada 12 di sini mungkin timnya Pak Joko Wilis yang rada kadang lelet Pak ya. Jadi sudah dilakukan yang randang diunggah-unggah. Kemarin itu KOSP itu ya gitu. Wah sebar radio opiak Pak Habib itu akhirnya ayo Pak unggah-unggah Pak, nanti ditagih sama provinsi. Jadi monggo Pak Habib, karena yang terkait pelaporan di aplikasinya kalau sudah ya udah segera diunggah begitu ya, sehingga tidak ditagih lagi. Pak Sarjono kan bisanya ngecek ini sudah, ini belum. Jadi tugas saya mendampingi Bapak Ibu sehingga semua tagihan itu nanti memang sudah panjenengan setor barang begitu ya Pak ya. Jadi terima kasih untuk kerjasamanya Pak Sarjono, juga terima kasih Pak Eko yang kita memang hari ini harus melakukan pendampingan. Pak Joko Wilis tetap semangat dan insya Allah nanti untuk bukti panjenengan kegiatan di komunitas belajarnya, karena memang mengaktifkan ya, aktivasi kegiatan komunitas belajar, nanti kepala sekolah memang harus berbagi di situ. Dan ketika ada kegiatan 2-3 jam itu sudah bisa dibuatkan sertifikat dengan kopnya komunitas belajar SMA Bulungnya, sudah bisa untuk isi bukti dukung di SKP atau RHK yang ada di PMN. Begitu Bapak Ibu, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Tetap semangat, mari kita layani anak-anak sesuai dengan bakat, minat dan potensi yang ada pada diri anak-anak. Ketika kita ikhlas, insya Allah nanti ganjarannya akan lain ya Pak ya. Semoga semua tercatat sebagai amal jariah panjenengan semuanya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjono, Pak Eko dan Bu Nur yang sudah memberikan paparan pada pagi siang hari ini. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa untuk SMA Negeri 1 Bulung terkait dengan Kombel insya Allah berjalan dengan baik, dan perlu juga saya sampaikan bahwa SMA Bulung punya guru model. Guru model inilah yang nanti selalu memberikan best practice-nya pada saat melakukan pembelajaran di Kombel. Jadi Kombel itu intinya adalah bagaimana
Bapak Ibu guru yang sudah memiliki pembelajaran terbaiknya, best practice-nya itu nanti akan disampaikan di Kobel. Kemudian di harian itu sudah hampir 1 tahun, itu Bapak Ibu guru yang sudah menjadi model, itu teman-teman yang lain yang masih ada jam kosong dan lain-lain itu bisa saya perintahkan untuk masuk di kelas itu. Kemudian itu ada pengimbasan langsung, walaupun tidak boleh lebih dari 3 guru, karena kalau terlalu banyak guru di dalamnya juga tidak akan kondusif. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Ada terus PMO Pak Sarjono, kemarin PMO kami pada saat upacara bendera, upacara hari apa kemarinnya, hari Minggu ya, hari Sabtu upacara bendera Agustus, upacara bendera 17 Agustus, karena kita pulang pagi, maka karena di situ juga kami menyediakan pesta ulang tahun untuk negara Indonesia, sekalian kita melaksanakan PMO di ruangan ini, juga materinya terkait dengan kedisiplinan guru dan hal-hal yang bisa untuk meningkatkan pelayanan pada peserta didik mulai dari anak masuk sampai dengan pulang. Ini ada kesepakatan bahwa di setiap ruangan ada, di ruang kelas ada tempat untuk menyimpan HP siswa maupun guru, dan tidak boleh menggunakan HP ketika proses pembelajaran yang tidak memang berbasis HP. Kemudian kesepakatan untuk tertib penggunaan waktu pembelajaran dan masuk sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan. Kemudian dan banyak diskusi-diskusi di saat itu. Kemudian kita mendapatkan kesepakatan sekolah antara guru dan siswa. Mungkin itu yang sudah kami lakukan, tapi yang jelas dokumentasi insya Allah lengkap. Cuman mungkin kemarin tidak pakai banner, bannernya untuk PMO-nya tidak ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Yes, ya. Kemarin karena nggak tahu nanti bisa di-edit atau gimana nanti bannernya PMO kemarin. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman Pak Sarjono dan tim. Mudah-mudahan panjenengan dari SMA Negeri 1 Blok dapat di rumahnya masing-masing, semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Marilah kita tutup kegiatan ini kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto itu selalu. Terima kasih.
Gesek. Gesek. Di atas ya. Kita agak maju dah. Gelas. Bapak itu Gelas. Sama. Bapak itu di belakang dia untuk Cukup kan? Cukup. Paling ya ketok sithik meja. Ora apa-apa. Nak foto kan Bang? Hah? Masih aku deh. miring. Tawes, Pak. Badannya miring. Dari kamu. Pensli miring. Sampun nggih. Satu. Nggih. Formalin nggih. 1 2 3. 1 2 3. Bebas. Nggih, semangat. Nggih. 1 2 3. 1 2 3. Bebas. Bebas bersyarat. 1 2 3. 1 2 3. Sip.